Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikila Belmila. Saya berasal dari kelas Perbankan Syariah B. Ingin mempresentasikan tentang kebutuhan terhadap toko kelontong milik Ibu Sukaya. Pada dasarnya, kebutuhan sendiri berarti suatu hal yang wajib dipenuhi. Sehingga jika kebutuhan tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan manusia akan terancam tidak sejahtera. Kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda, beragam. Dari manusia sendiri yang tidak akan selalu merasa cukup, selalu merasa kurang dan kurang. Yang mana jika salah satu terpenuhi, mesti akan timbul permintaan atau keinginan-keinginan yang lain dari manusia itu sendiri. Sedangkan menurut Islam, semua barang dan jasa yang mempunyai maslahat dikatakan sebagai kebutuhan. Kebutuhan sendiri dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kebutuhan menurut tingkat intensitas, yang kedua, kebutuhan menurut tingkat sifat, yang ketiga, kebutuhan menurut tingkat objek, dan yang keempat, kebutuhan menurut tingkat objektif. Sekarang yang pertama yaitu kebutuhan menurut tingkat intensitas. Dalam hal ini, kebutuhan juga dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan secara primer, kebutuhan secara sekunder, dan kebutuhan secara tersier. Yang pertama, kebutuhan primer. Dalam kebutuhan primer ini, kebutuhan wajib dipenuhi, dan apabila tidak dipenuhi, maka kesejahteraan manusia bisa terancam. Terus yang kedua, kebutuhan secara sekunder. Dalam hal ini, kebutuhan secara sekunder ini dipenuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka pada dasarnya kebutuhan sekunder ini bersifat pelengkap dari kebutuhan primer tersebut. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini sifatnya mewah. Kebutuhan tersier ini dipenuhi jika kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan dalam tingkat sifat. Dalam hal ini juga dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan secara jasmani dan kebutuhan secara rohani. Kebutuhan secara jasmani ini bisa dikatakan seperti sandang, pangan. Kebutuhan secara sifat ini seperti agama dan adat dan lain sebagainya. Ketiga yaitu kebutuhan menurut tingkat subjek. Dalam hal ini juga dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan umum. Kebutuhan individual ini maksudnya yaitu kebutuhan yang setiap orangnya itu berbeda-beda. Yang kedua yaitu kebutuhan umum. Kebutuhan umum ini kebutuhan yang diperlukan oleh banyak orang. Contoh, oleh banyak orang seperti jembatan. Jembatan ini kan dibutuhkan untuk semua orang. Terus yang terakhir yaitu kebutuhan menurut tingkat waktu. Menurut tingkat waktu ini juga dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Sekarang menurut penelitian yang kami lakukan, data lapangan yang kami dapat yaitu data responden, nama Kaji Sukaya, alamat Gelagah Lamongan, umur 45 tahun, pekerjaan wira swasta, pendapatan lebih dari 1 juta. Dan yang kedua yaitu schedule pendapatan responden. Schedule pendapatan dari responden yang telah kami teliti adalah dalam jangka waktu sebulan. Identifikasi kebutuhan primer. Kebutuhan primer yang diperlukan oleh toko kelontong milik Bu Haja Sukaya yaitu kebutuhan pokok seperti gula, minyak, telur, dan beras. Mengingat permintaan konsumen yang selalu meningkat menjelang Ramadan, sehingga kebutuhan pokok ini sangat diperlukan oleh toko kelontong milik Bu Haja Sukaya. Kemudian kebutuhan secara tersier. Menurut wawancara kami terhadap Bu Haja Sukaya, beliau menyatakan bahwa kebutuhan tersier yang beliau butuhkan saat ini yaitu bangunan tempat untuk memperluas tokonya. Tingkat kepuasan 5.
kaitan antara tingkat pendapatan dengan tingkat kepuasan. Ada responden sudah merasa puas dengan pendapatan yang diperoleh. Hal yang mempengaruhi pola konsumsi, jumlah anggota keluarga, selera, dan kebutuhan sandang pangan. Seberapa penting faktor berkah dalam pola konsumsi? Sangat penting sekali, karena keberkahan dalam hidup harus disyukuri sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang sukses adalah yang bertindak yang selalu tekun, konsisten, sabar, selalu sabar, karena dengan adanya niat Allah memberkahi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata apapun yang salah dari materi yang saya jelaskan tadi, mohon kritik dan sarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.